Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqallahul azim. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya Ahmad Mahrus mengajak teman-teman sekalian untuk belajar bersama, sharing ilmu mengenai sumber-sumber ajaran Islam. Kita ketahui bersama bahwa agama Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Nah, selain Al-Quran ini yang dapat dijadikan sebagai sumber ajaran hukum Islam, ada bermacam-macam seperti hadis, ijma', qiyas, dan lain-lain. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas satu persatu daripada sumber-sumber ajaran Islam. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan inti, bahwa secara garis besar sumber-sumber di dalam ajaran Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu al-wahyu dan yang kedua yakni al-aqlu atau ar-ra'yu. Nah, yang pertama itu merupakan al-wahyu, yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, baik melalui perantara malaikat Jibril atau langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-wahyu ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yakni Al-Qur'an dan yang kedua yakni Al-Hadis. Al-Qur'an secara bahasa mempunyai makna al-qiraah yang merupakan bentuk masdar dari fi'il madi qara'a yang memiliki arti membaca, menelaah, menyampaikan, mempelajari, juga memiliki arti mengumpulkan. Nah, Al-Qiraah dan Al-Quran itu mempunyai arti pembacaan atau bacaan. Kemudian mana Al-Qur'an memberikan pengertian mengenai Qira'ah yang artinya mengumpulkan atau menghimpun. Lalu kemudian Al-Qira'ah menjadi menghimpun kalimah atau kata dengan ucapan yang tersusun rapi. Itu menurut mana Al-Qur'an. Sedangkan menurut istilah Abdul Wahab Khalaf memberikan pengertian mengenai Al-Quran di dalam kitabnya Ilmu Usul Fiqh, yakni kalam Allah yang diturunkan oleh Ruhul Amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafaz bahasa Arab berikut dengan artinya supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah SAW bahwa dia adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi undang-undang dasar bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dengan petunjuk Allah dan mendekatkan diri dengan yang kami sembah, yakni Allah, dengan membacanya. Kemudian mana Al-Qur'an juga memberikan pengertian Al-Quran secara istilah, yakni kalamullahil munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati, bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinilai ibadah dalam membacanya. Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, sampai di sini tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Sampai kemudian ada perbedaan pendapat di dalam proses turunnya Al-Quran. Nah, saya mencatat ada 3 perbedaan pendapat
Yang pertama yakni Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke atas langit dunia pada malam Lailatul Qadar sekaligus. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia dari Lauhul Mahfuz sebanyak 22 kali selama 22 tahun. Artinya Allah hanya menurunkan Al-Quran ke langit dunia sekedar yang hendak Allah turunkan selama 1 tahun, sehingga jumlahnya menjadi 22 kali selama 22 tahun secara berangsur-angsur. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Itu ketiga pendapat mengenai proses turunnya Al-Quran. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan apa sih isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, kita akan coba menjelaskan secara rinci mengenai isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama yakni akidah. Akidah merupakan dasar keimanan bagi seorang muslim. Ibaratnya sebuah bangunan, maka akidah itu sebagai pondasi yang akan menopang bangunan di atasnya. Contoh ayat yang menunjukkan ajaran akidah yakni ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibtu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Itu ayat mengenai akidah. Kemudian isi ajaran Islam yang selanjutnya, ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua yakni ibadah. Hakikat penciptaan manusia itu sesungguhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian isi kandungan Al-Quran yang ketiga yakni akhlak. Nah, akhlak ini merupakan implementasi dari pemahaman akidah dan ibadah. Ketika akidah Islam sudah dipupuk kuat di dalam diri umat manusia, umat Islam tentunya, dan ia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka insya Allah akhlak akan mengikuti kebaikannya. Nah, ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai akhlak ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husnu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu isi ajaran, isi kandungan Al-Quran yang ketiga. Kemudian kita memasuki isi kandungan Al-Quran yang keempat yakni hukum. Sebagai pedoman hidup umat manusia, sudah sewajarnya bahwa Al-Quran itu mengandung hukum yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Hukum ini bisa digunakan dalam hal
hubungan antara manusia dengan Allah maupun hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Sebagai contoh, di dalam Quran surah An-Nur ayat 2 mengatur mengenai hukum bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan, di mana bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan wajib hukumnya untuk didera sebanyak 100 kali cambukan. Tuh. Kemudian yang terakhir itu ada mengenai sejarah dan kisah umat terdahulu. Al-Quran memuat sejarah dan kisah umat terdahulu ini tentunya mempunyai tujuan, yakni sebagai pelajaran atau sebagai hikmah yang dapat diambil dari kejadian-kejadian yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 70, yang artinya, apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan, dan kaum Lut yang kota-kotanya dijungkir balikan, telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak akan pernah menzolimi mereka, tetapi merekalah yang selalu menzolimi diri sendiri. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa kita sebagai umat Islam harus bisa mengambil pelajaran, harus bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah umat-umat terdahulu yang telah menzolimi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian kita melanjutkan pembahasan mengenai sumber-sumber ajaran Islam yang kedua dalam poin Al-Wahyu, yakni Al-Hadith. Secara bahasa, hadis memiliki makna al-jadid atau baru, di mana bentuk jamaknya adalah ahadith. Hadis juga mempunyai makna al-qarib, yang artinya dekat atau dalam waktu dekat, seperti dalam kalimat hadithul ahdi fil Islam, yang berarti baru masuk Islam. Selain itu, hadis juga bermakna al-khobar atau berita. Hal inilah yang membuat penyampaian hadis selalu diawali dengan hadatsana, akhbarona maupun wa amba'ana, yang berarti menceritakan kepada kami, mengabarkan kepada kami, dan memberitakan kepada kami. Sedangkan menurut istilah, Mahmud Tohan dalam kitabnya Taisir Mustalah Hadis menjelaskan bahwa al-hadithu huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, yang artinya hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, diamnya Rasul atau takrir maupun sifatnya. Nah, dari beberapa pengertian di atas, baik secara bahasa maupun secara istilah, dapat dipahami bahwa hadis ini mengandung 4 hal. Yang pertama yakni perkataannya Rasul. Hadisnya nanti disebut dengan hadis qauli, hadis qauli. Kemudian yang kedua yakni perbuatannya Rasul, hadisnya nanti disebut dengan hadis fi'li. Dan yang ketiga itu ada diamnya Rasul. Diamnya Rasul ini menjadikan adanya ketetapan, maka nanti hadisnya menjadi hadis takriri. Dan yang terakhir sifatnya Rasul. Nah, sifat dari Rasulullah SAW ini bisa dari sifat fisik Nabi atau khalqiyah, maupun sifat perangai Nabi atau sifat khuluqiyah. Ada beberapa istilah mengenai hadis, yakni yang pertama itu ada sunnah, kemudian selanjutnya ada khobar, dan kemudian selanjutnya ada athar. Nah, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada, para ulama sepakat bahwasanya hadis, sunnah, khobar maupun athar ini bisa dijadikan hujjah syar'iyah atau sumber-sumber ajaran Islam. Dasarnya apa? Dasarnya itu ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yakni wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, yang artinya dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu
maka tinggalkanlah. Itu dasar mengenai hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah syar'iyah. Kemudian kita memasuki kepada pembahasan yang kedua mengenai sumber ajaran Islam yang termasuk ke dalam kategori al-aqlu. Nah, sebelum kita mulai, kita garis bawahi dulu bahwasanya al-aqlu di sini meskipun secara bahasa berasal dari akal, akan tetapi sumber ajaran Islam ini tidak full, tidak sepenuhnya dari akal manusia, akan tetapi tetap merujuk kepada sumber-sumber al-wahyu seperti Al-Quran dan hadis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini untuk memberikan penyelesaian permasalahan kepada masalah-masalah yang tidak dijumpai secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun hadis. Oke, langsung saja kita mulai sumber ajaran Islam dalam kategori al-aqlu yang pertama, yakni ijma'. Secara etimologi, ijma' ini memiliki arti kesepakatan atau kebulatan suara. Sedangkan menurut istilah, Asy-Syaukani menjelaskan pengertian ijma' yakni kesepakatan semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi pada suatu masa terhadap suatu perkara. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ada 3 unsur pokok atau rukun yang harus ada di dalam ijma'. Yang pertama yakni adanya seorang mujtahid. Hal ini mutlak diperlukan karena tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Hanya orang-orang dengan kapasitas keilmuan yang tinggi yang berhak untuk melaksanakan ijtihad. Ya. Kemudian yang kedua, seluruh mujtahid harus sepakat atas ketetapan hukum yang dihasilkan, meskipun hanya diam sebagai tanda persetujuan. Artinya, dari seluruh mujtahid yang melaksanakan ijma', maka kesemuanya harus sepakat terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Meskipun dalam memberikan tanggapannya ia hanya diam, maka diamnya beliau ini dihukumi sebagai persetujuan atas kesepakatan ijma'. Dan yang ketiga tentunya ijma' dilaksanakan setelah Rasulullah SAW telah wafat. Kemudian dilihat dari ketetapan hukum yang dihasilkan, ijma' ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ijma' sharih dan yang kedua ada ijma' sukuti. Ijma' sharih itu merupakan ijma' di mana seluruh mujtahid sepakat terhadap hukum mengenai suatu peristiwa. Artinya seluruh mujtahid memberikan argumen mengenai peristiwa yang menjadi permasalahan, kemudian lahirlah kesepakatan bersama. Dan yang kedua itu ada ijma' sukuti, yakni kesepakatan yang difatwakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian mujtahid yang lain mendiamkan hal tersebut. Nah, sebagaimana penjelasan tadi, diamnya seorang mujtahid ini menandakan persetujuannya terhadap fatwa tersebut. Tuh, pembahasan mengenai ijma'. Selanjutnya pembahasan mengenai qiyas. Qiyas menurut bahasa mempunyai makna al-mikyal atau ukuran, at-tanasub persamaan atau persesuaian, dan al-qaidah atau aturan. Sedangkan menurut istilah, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan qiyas sebagai menambahkan peristiwa yang tidak ada nas hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nas bagi hukumnya dalam hal hukum yang terdapat dalam nas untuk menyamakan 2 peristiwa sebab hukum ini. Itu yang dinamakan dengan qiyas menurut Abdul Wahab Khalaf. Nah, ada 4 rukun yang harus dipenuhi untuk melaksanakan qiyas. Yang pertama itu al-asl, merupakan masalah yang sudah ada dasar hukumnya di dalam nas syara'. Biasa disebut dengan maqis alaih, mahmul alaih, atau musyabbah bih. Tuh. Kemudian yang kedua yakni ada al-far'u,
Al-far'u itu merupakan masalah yang belum ada dasar hukumnya. Di dalam nasyara disebut juga dengan maqis, mahmul, atau musyabbah. Dan yang ketiga ada hukum al-asl, yakni ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh nasyara terhadap al-asl atau permasalahan yang sudah ada nasnya tadi. Kemudian yang terakhir itu ada ilat. Ilat itu merupakan sifat yang menjadi keberadaan hukum al-asl, disebut juga dengan manatul hukum. Lalu kemudian muncul pertanyaan, kenapa qiyas ini bisa dijadikan sebagai sumber ajaran Islam? Apakah ada dasar hukumnya? Nah, saya mendapatkan hal ini dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, bahwasanya ada sebuah peristiwa ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, yakni, wahai baginda Rasulullah SAW, saya telah melakukan perkara yang berat, yakni saya telah mencium istri padahal saya sedang berpuasa. Lalu Rasulullah SAW berkata, seandainya kamu berkumur-kumur dengan air ketika berwudu padahal kamu sedang berpuasa, bagaimanakah? Ia menjawab, tidak apa-apa. Beliau Rasulullah SAW bersabda, maka demikianlah pula masalah tersebut. Artinya, Rasul mengkiaskan peristiwa atau kejadian Umar bin Khattab mencium kening istri disamakan hukumnya dengan berkumur-kumur ketika bulan puasa. Seperti itu. Kemudian sumber ajaran Islam selanjutnya yakni ada istishan. Istishan adalah seorang mujtahid menganggap baik suatu perkara yang tidak terdapat dalil baginya. Ulama-ulama muakhirin dan Hanafiyah berlainan pendapat mengenai hal ini. Pertama mengatakan bahwa istishan ialah mentaksis ilat dengan menggunakan dalil yang dapat menetapkan taksis. Pendapat kedua mengatakan bahwa istishan yakni mentaksis sebagian dari seluruh ilat menggunakan dalil yang dapat mentaksisnya. Sedangkan pendapat terakhir mengatakan bahwa istishan adalah memilih pendapat yang lebih baik daripada dua dalil. Itu mengenai istishan. Kemudian selanjutnya ada maslahah mursalah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, maslahah mursalah mempunyai arti mutlak. Usuliyin menjelaskan maslahah mursalah sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syariat penetapan hukumnya dan tidak pula ditunjukkan dalil pembatalannya. Tidak semua kemaslahatan bisa dikategorikan ke dalam maslahah mursalah. Ada syarat-syarat yang diperlukan bagi maslahah mursalah, di antaranya yakni yang pertama, kemaslahatan tersebut merupakan maslahah hakikat, bukan maslahah angan-angan, ya. Kembali lagi, kemaslahatan tersebut merupakan maslahah hakikat, bukan maslahah angan-angan. Artinya ada wujudnya. Kemudian yang kedua, kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Maslahah mursalah menitik beratkan pada kemaslahatan yang bersifat umum, adapun kemaslahatan pribadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai maslahah mursalah. Dan yang terakhir itu, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh nas atau ijma. Sudah barang tentu bahwasanya maslahah mursalah ataupun sumber-sumber ajaran Islam dalam hal ini khususnya dalam kategori akal tidak boleh dan tidak boleh tentunya bertentangan dengan nas Al-Quran maupun hadis. Sepakat? Sepakat. Baik, selanjutnya mengenai saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah merupakan upaya dari para mujtahid untuk menetapkan larangan bagi suatu masalah yang pada dasar hukumnya adalah mubah. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif atau pencegahan bagi suatu masalah yang mempunyai potensi membawa mafsadah. Dalam pembahasan ini,
para ulama usul fikih membagi saddud dzari'ah atau dzari'ah itu sendiri ke dalam 4 kategori. Yang pertama yakni dzari'ah yang jelas membawa mafsadah. Yang kedua, dzari'ah yang diduga kuat membawa mafsadah. Yang ketiga, dzari'ah yang kecil kemungkinan membawa mafsadah. Dan yang terakhir, dzari'ah yang diasumsikan membawa mafsadah. Itu mengenai saddud dzari'ah. Dan yang terakhir, mengenai sumber ajaran Islam dalam kategori al-aql, yakni uruf atau kebiasaan. Uruf atau kebiasaan ini disebut juga dengan adat. Uruf merupakan sesuatu yang saling dimengerti dan saling dijalani oleh sebagai umat, meliputi perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Abdul Wahab Khalaf membagi uruf menjadi 2 macam. Yang pertama yakni uruf sahih dan yang kedua yakni uruf fasid. Uruf sahih merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan atau adat seseorang yang tidak bertentangan dengan syarak, tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib. Itu uruf sahih. Kemudian selanjutnya ada uruf fasid, yakni sesuatu yang menjadi kebiasaan atau adat seseorang akan tetapi bertentangan dengan syariat, menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Tentunya kita dapat mengetahui dan dapat menentukan bahwasanya yang dapat dijadikan hujjah syar'iyyah adalah uruf yang sahih, bukan uruf yang fasid. Nah, itu mengenai sumber-sumber ajaran Islam baik dalam kategori al-wahyu maupun kategori al-aqlu, ya. Kemudian kita sampai kepada kesimpulan bahwasanya sumber-sumber ajaran Islam ternyata tidak hanya ada Al-Quran dan Al-Hadis, meskipun ada beberapa golongan yang tidak mau mengakui adanya sumber hukum Islam dalam kategori al-aql, akan tetapi kita sebagai akademisi harus tidak boleh menutup diri terhadap sumber-sumber hukum Islam yang lain. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat membantu umat Islam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan penyelesaiannya secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kita juga akan menjadi umat Islam yang lebih fleksibel, lebih update dengan perkembangan zaman, karena permasalahan-permasalahan yang ada tidak semuanya ditemukan secara eksplisit, secara kasat mata di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan selanjutnya, dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam di atas, hendaklah dilakukan dari atas ke bawah. Artinya secara hierarki, penetapan hukum-hukum Islam itu hendaklah kita mencari dalil dari yang posisinya paling atas dulu, yakni Al-Quran. Ketika Al-Quran tidak dijumpai, baru turun kepada hadis. Dan ketika hadis tidak dijumpai lagi, Al-Quran dan hadis tidak dijumpai, maka kita mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari sumber-sumber ajaran Islam di dalam ijma', qiyas, dan seterusnya sampai ke bawah. Hal ini dilakukan agar penerapan ajaran Islam ini tidak sampai menyalahi pada nas yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, banyak kealfaan, itu memang sumbernya dari saya sendiri. Dan apabila ada sedikit kebenaran maupun banyak kebenaran, itu semata-mata bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya pada teman-teman semua dimanapun Anda berada. Silakan like, komen, dan subscribe. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, bisa tolong dibantu diluruskan ke jalan yang benar melalui kolom komentar, ya. Karena di sini kita sifatnya sharing ilmu,
tidak bermaksud menggurui, apalagi mendewai. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.